Is it on? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ketemu lagi di perkuliahan database. Our last meeting is about the basic of entity and relationship diagram, and then in this day I will discuss about some advanced term of entity relationship diagram. Kalau minggu lalu kita ketemu di pertemuan selanjutnya saya membahas tentang dasar-dasar ERD sampai ke kardinalitas relasi ya, kardinalitas minimum dan kardinalitas maksimum relasi. Untuk minggu ini yang akan saya bahas adalah istilah-istilah lanjutan dalam ERD, the advanced term of ERD. Ya, selamat datang di perkuliahan database pertemuan keempat, minggu keempat yang harus dilaksanakan secara online akibat COVID-19. Ya, semoga segalanya segera membaik dan Anda bisa segera berkumpul kembali di kampus, melaksanakan hari-hari kita seperti biasa. Ya, I think it will be great if we can meet again in our class rather than meet only by using this online meeting ya. Itu pun saya pakainya sinkronis karena saya ngerekam terus Anda nonton, kita nggak pakai pertemuan langsung. Saya belum memikirkan itu, saya pilih cara ini dulu karena saya sadar Anda punya banyak aktivitas juga di rumah. Saya sadar bahwa yang punya mata kuliah bukan cuma saya, tugas Anda bukan hanya tugas untuk mata kuliah saya, jadi saya pilih yang longgar saja, alias you can use your week for about 5 days to complete or all of the activities in my class. Jadi di kelas saya Anda punya waktu 5 hari, nggak jadi seminggu, kalau ke minggu kemarin seminggu, cuman saya evaluasi sebaiknya 5 hari saja. Dalam waktu 5 hari Anda harus completing all of the task. Jadi dan task untuk minggu ini relatif enteng karena saya nggak ngasih kuis dan juga forum discussion online kemarin saya ganti dengan tugas terstruktur yang sifatnya kelompok. Tugas Anda nanti dikumpulkan secara berkelompok. Oke. Yes, now we should talk about. Sebelumnya nanti silahkan Anda buka Elena. Di Elena ada materi sudah saya siapkan, termasuk di bagian awal saya berikan satu link tulisan saya yang dimuat yang kemarin di Detik tentang computational thinking, pentingnya pemrograman dalam dunia pendidikan saat ini, termasuk bagaimana kita punya potensi untuk mengintegrasikan pemrograman dalam bidang pendidikan matematik. Silahkan Anda baca sebagai bahan renungan dan bahan diskusi untuk nanti dieksplorasi lebih mendalam dalam riset-riset lanjutan tentang pendidikan matematik. Ya, harapannya kita sebagai LPTK, sebagai orang pendidikan tidak ketinggalan dengan kemajuan zaman yang sekarang berlari dengan sangat cepat. Begitu. Oke, next kita bicara tentang ERD lanjutan. Kalau di luar negeri bahkan bahasa-bahasa seperti ERD ini sudah sampai diajarkan di pendidikan dasar dengan caranya sendiri, tentu saja diintegrasikan dengan pembelajaran bahasa. Karena kemarin ketika kita bahas ERD itu kan seolah-olah kita sebenarnya sedang mencari mana yang jadi noun atau kata benda dari suatu kalimat, lalu kita mencari verb atau kata kerja dari satu kalimat, kita representasikan noun itu sebagai entitas, lalu relasinya kita ambil dari verb-verb yang ada dalam satu kalimat. Nah, di dalam diskusi tentang computational thinking itu di Austria ada satu lab namanya Cool Lab, itu sudah mengintegrasikan kemampuan komputasional seperti ini dalam bidang bahasa di primary school atau sekolah dasar. Anda bisa baca, nanti saya coba untuk cantumkan linknya di Elena sebagai bahan diskusi supaya Anda nanti juga punya gambaran tentang advance atau tentang riset-riset terkini di dalam dunia pendidikan. Jadi supaya kita nggak seperti kata dalam tempurung ya, bahan riset kita itu aja, padahal di luar itu larinya sudah sangat cepat sekali, entah metodenya yang berbeda dengan yang kita punya, metode-metode baru yang muncul, ataupun diskusi-diskusi baru tentang integrasi
teknologi dalam pendidikan. Gitu. Oke. Yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini adalah istilah-istilah lanjutan tentang entitas, relasi, dan atribut. Kalau kemarin yang kita bahas entitas, kita juga membahas relasi, dan juga kita membahas atribut, termasuk key. Kita juga membahas di minggu kemarin bahwa relasi itu punya kardinalitas maksimum dan minimum. Untuk maksimum kita punya tiga kemungkinan, satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Sementara relasi minimum kita punya hanya muncul dua kemungkinan saja untuk relasi minimum, yaitu mandatory atau satu dan opsional atau nol. Untuk hari ini kita bahas adalah istilah lanjutan. Yang pertama nanti entitas lemah atau istilah relasi tunggal, relasi ganda, lalu ada atribut deskriptif, ada istilah atribut sederhana versus atribut komposit, atribut bernilai tunggal dan atribut bernilai banyak, atribut turunan dan atribut harus bernilai atau mandatory, serta nilai nol atau ada yang bilang ini opsional. Alalalah. Opsional. So I think I should use some English here, since this video is not only for the regular class but also for the international class. Don't forget to drink coffee. Okay, then this is our first discussion is about the weak entity or entitas lemah. The weak entity, himpunan entitas lemah adalah himpunan entitas yang kemunculannya tergantung pada keberadaannya dalam sebuah relasi terhadap entitas lain yang kita anggap sebagai regular entity atau entitas kuat. For this term, kalau kita mau bicara entitas lemah itu, kita bisa melihat di antara entitas itu apakah dia tergantung pada entitas lain. Saya beri contoh. For example, if we talk about weak entities, pertama saya bicara tentang orang tua dalam database akademik. So, we talk about parents for the academic database. Seperti kita tahu, kalau kita bicara database akademik itu kita punya entitas yang jelas, yaitu orang mahasiswa. Sementara mahasiswa itu punya orang tua. Nah, coba kita bentuk dalam ERD+. Saya pakai yang ini aja, ERD+. So, untuk ERD+ begini, kalau saya punya entitas mahasiswa dan orang tua. Dan orang tua. If we talk about the students and parents of student, we can connect those two entities by using the relationship has atau mempunyai atau have. Jadi kita baca mahasiswa mempunyai orang tua. Kalau dalam database akademik bisa Anda lihat mahasiswa mempunyai minimum berapa orang tua? Pasti punya orang tua ya. Ya, kita asumsikan dia minimum punya satu orang tua dan maksimum orang tuanya juga satu. Kita anggap ayah lah, ayah aja jangan orang tua. Oke. And ayah, bisa kan kakak sama adik itu menjadi mahasiswa pada universitas tertentu, sehingga kita bisa bilang bahwa seorang ayah bisa mempunyai lebih dari satu anak yang menjadi mahasiswa pada kampus tertentu. Di sini bisa kita bilang ayah itu bisa jadi nggak punya anak di situ, pasti punya lah. Kenapa pasti punya? Saya ceritakan pasti punya. Gini. Nah, perhatikan dulu untuk relasi ini. Bahwa relasi mahasiswa mempunyai ayah, kalau kita lihat ayah di sini itu nanti masuk kategori weak entity. Why?
Karena ketika kita bicara ayah dalam database akademik, dia selalu tergantung pada mahasiswa. Artinya kalau sampai entitas mahasiswa ini dihapus, otomatis entitas ayah juga harus hilang. Saya beri contoh. Kalau Anda punya, ya misalkan Andi punya ayah nama Andi, punya ayah Ardian. Jenenge bapak ini lebih keren, apa lah. Namanya Andi, ayahnya Ardian. Perhatikan, kalau saya menghapus nama Andi, apakah Ardian juga harus dihapus? Dibalik begini, dalam sebuah database akademik, kalau Anda butuh nama parents atau nama orang tua, Anda akan menginputkan itu dalam database Anda. Nah pertanyaannya, kalau si Andi ini nggak ada, apakah ayah itu ada atau tidak? Kalau kita bicara di database akademik, tentu kita kalau di dunia nyata, kalau ayahnya nggak ada, Andinya nggak ada. Tapi kalau dalam dunia akademik, kalau dalam database akademik, kalau mahasiswanya nggak ada, ayahnya juga nggak mungkin ada, gitu loh. Jadi artinya si Ardian itu nempel ke Andi. Kalau Andi nggak ada, Ardian juga nggak mungkin masuk ke database akademik. Kalau Andi nggak jadi mahasiswa di UNES misalkan, maka Ardian juga nggak akan masuk dalam database akademik. See? Itu yang saya maksud. Jadi artinya weak entities itu kaitannya adalah kalau ada entitas yang terkait dengan entitas lain, dan kalau si entitas yang jadi hostnya atau jadi parentnya itu entitas yang strongnya itu hilang, maka dia juga ikut hilang. Makanya dia disebut weak entities. Dia tergantung pada entitas lain. Nah, lambangnya adalah ini dengan 2 garis ya, sama dengan entitas biasa tapi dia pakai 2 garis, itu melambangkan weak entity. Sehingga kalau di ERD plus, ayah di sini dikategorikan sebagai weak entity. Gitu. Seorang ayah pasti harus punya 1 mahasiswa di sini. Kenapa? Kalau dia nggak punya 1 mahasiswa berarti dia nggak mungkin muncul di ERD kan gitu. Kalau dia bukan dia nggak punya anak yang masuk ke UNES misalkan, berarti dia dia nggak masuk ke dalam database UNES. That's why we call it weak entity, karena dia depends on other entities, dia terkait dengan entitas yang lain. Makanya dia sebut weak entity dan lambangnya adalah double rectangle seperti ini. Oke, next. Itu contoh, Anda bisa cari contoh lain sih, entitas-entitas yang itu terkait dengan Anda. Kalau terkait dengan entitas lain, Anda bisa cari di contoh-contoh lain. Saya lanjutkan dulu. Kita lanjut ke relasi tunggal. Kalau kemarin kita bicara relasi itu adalah antara 2 buah entitas. Sementara kita juga bisa punya sebuah relasi yang mana relasi tersebut hanya menghubungkan entitas dengan dirinya sendiri. Ini sangat mungkin terjadi. Contoh, counting misalkan. Mahasiswa itu kan punya counting ya di kelas untuk rombel tertentu. Dia punya relasi counting. Counting itu kan mahasiswa sendiri. Jadi mahasiswa menjadi counting untuk mahasiswa yang lain dan mahasiswa dicountingi oleh mahasiswa lain, begitu. Sehingga kita bisa punya relasi begini. Mahasiswa dengan di sini saya ganti mahasiswa 1 gitu biar jelas. Nah, begini. Jadi seorang mahasiswa dicountingi maksimal oleh satu mahasiswa menjadi counting maksimal untuk banyak mahasiswa. Jadi kita bisa membuat relasi seperti ini. Sebuah entitas yang berelasi dengan dirinya sendiri. Ini disebut dengan relasi tunggal yang melibatkan hanya pada satu entitas. Contoh lain adalah mata kuliah. Kalau kita bicara mata kuliah, entity, I have a course here.
So, mata kuliah itu kan punya prasyarat ya. Nah, sementara prasyarat itu kan mata kuliah itu sendiri. Jadi mata kuliah kalkulus punya prasyarat kalkulus 2 itu punya prasyarat kalkulus 1. Lah, kalkulus 1, kalkulus 2 itu kan mata kuliah. Mereka adalah entitas yang tergabung dalam himpunan entitas mata kuliah. Sehingga di sini dia halo, ini anak saya mau nonton. Ayah, iya, sebentar ya, Nak. Dalam. Mau nonton? Oke. Iya, beginilah kalau work from home harus ada tangis di ketika ayahnya bekerja. Oke, mata kuliah kita punya relasi, misalkan relasinya adalah prasyarat. Abaikan kalau ada background suara ya. Ya, kita punya mata kuliah. Kalkulus kan bagian dari himpunan mata kuliah. Kalkulus 1 adalah bagian dari himpunan mata kuliah, lalu kalkulus 2 juga anggota dari himpunan mata kuliah. Nah, kalkulus 1 menjadi syarat kalkulus 2. Nah, sama-sama mata kuliah menjadi prasyarat untuk mata kuliah yang lain. Oke, saya pause dulu sebentar. Oke, sampai mana tadi? Kita sampai tadi ketika kita bicara mata kuliah, kalkulus 1 adalah bagian anggota dari himpunan mata kuliah. Kalkulus 2 juga anggota dari himpunan mata kuliah. Kalkulus 1 menjadi syarat kalkulus 2. Maka di sini kita punya relasi prasyarat itu yang dihubungkan adalah entitas kalkulus 1 dan kalkulus 2, yaitu dalam satu entitas, yaitu mata kuliah. Yang kita bicara ini sebagai relasi tunggal gitu. Next. Kita lanjut ke wait. Oke, kita lanjutkan ke relasi ganda atau redundant relation. Ini relasi yang juga tupak. Next, kita bicara tentang relasi ganda atau redundant relation. Ada kalanya relasi yang muncul antara dua buah entitas tidak hanya satu relasi, tapi lebih dari satu. Saya ambil contoh kalau kita bicara ERD plus, saya punya relasi, misalkan dua entitas, saya punya mahasiswa dan mahasiswa dan ormawa misalkan. Relasi antara ormawa dengan mahasiswa itu bisa kita tidak cuman melulu hanya satu relasi. Kita kadang bisa punya lebih dari satu relasi. Ambil contoh. Mahasiswa menjadi anggota ormawa. Di sini kita pakai relasi anggota. Nah, untuk relasi anggota, ormawa punya anggota lebih banyak mahasiswa ya, lebih dari satu mahasiswa. Sementara mahasiswa juga bisa menjadi anggota di lebih dari satu ormawa. Selanjutnya kita bisa juga punya relasi ketua, bahwa mahasiswa menjadi ketua dari suatu ormawa. Jadi relasinya nggak cuma satu. Mahasiswa menjadi ketua maksimal misalkan banyak ormawa, sementara satu ormawa diketuai maksimal satu mahasiswa gitu. Jadi hati-hati bahwa relasi antar dua entitas itu nggak mesti hanya satu. We can have more than one relations between two entities. Jadi kita bisa punya lebih dari satu relasi untuk dua buah entitas. Oke, itu adalah relasi ganda. Next, lebih lanjut dengan atribut. Kita punya atribut deskriptif, atribut sederhana versus komposit, atribut bernilai tunggal versus atribut bernilai banyak, atribut turunan dan atribut harus bernilai atau mandatory atribut dan nilai nol. Kita mulai dengan yang pertama. Atribut deskriptif. Misalkan di mahasiswa ini saya punya atribut, kemarin kita bicara atributnya adalah NIM ya. Dia primary key, lalu nama, kita juga punya misalkan alamat.
sorry ini tadi mahasiswa. Kita punya alamat mahasiswa. Nah, perhatikan kalau kita bilang kemarin kan NIM adalah key karena dia unik di sini, maka nama mahasiswa dan alamat mahasiswa ini disebut sebagai atribut deskriptif. Atribut yang tidak menjadi key primer atau bukan merupakan anggota dari key primer. Besok ketika kita bahas key, kita pelajari bahwa key itu tidak melulu hanya terdiri dari satu kolom. Bisa jadi dia adalah gabungan dari beberapa kolom gitu, tergantung kondisi dan situasi. Nah, ini termasuk atribut selain yang primary key kita sebut sebagai atribut deskriptif gitu. Next, atribut sederhana versus atribut komposit. Nah, ini atribut sederhana adalah atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi. We cannot divide the simple attribute as other attributes. Jadi, atribut sederhana itu benar-benar atomik. Sementara atribut komposit merupakan atribut yang masih dapat diuraikan lagi menjadi sub-atribut. An attribute which has sub-attributes yang masing-masing memiliki makna. Saya ambil contoh kalau di sini nama itu bisa jadi merupakan atribut simple kalau memang dia hanya nama lengkap saja. Tapi kalau misalkan Anda membuat database semacam kalau di luar negeri kan, kalau di orang Indonesia nggak punya family name sama given name ya. Sementara kalau untuk negara-negara western misalkan mereka punya family name sama given name. Nah, untuk family name ini sama given name kita bisa pecah kok nama mahasiswa ini menjadi dua value. Anda bisa tulis sebagai komposit di sini. Nah, kalau dia komposit dia akan diberi lambang seperti kurung. Anda bisa tambahkan add komponen atribut bahwa nama terdiri dari first name misalkan. First name sama last name. Nah, begitu. Ya, kalau seperti ini maka nama bukan lagi menjadi simple atribut tapi menjadi atribut komposit. Anda bisa juga alamat ini Anda pecah menjadi beberapa. Kalau Anda lihat alamat bisa terdiri dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, RT RW dan seterusnya. Jadi alamat tergantung sikon, tergantung konteks. Anda bisa setting alamat sebagai atribut komposit, bisa juga sebagai atribut single atribut yang berarti atribut sederhana, simple atribut gitu. Ya, sorry, simple atribut bukan single ya, simple atribut atau atribut sederhana. Next. Single valued atribut versus atribut bernilai banyak atau multi-valued. Nah, nanti atribut bernilai tunggal ditujukan pada atribut yang memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris data. Sementara atribut bernilai banyak ditujukan pada atribut yang dapat kita isi dengan lebih dari satu nilai, tapi jenisnya sama. Saya ambil contoh. Mahasiswa email. Kalau email isinya hanya boleh satu saja di database Anda, maka email ini berkategori sebagai atribut bernilai tunggal, single value. Tapi misalkan Anda punya satu atribut baru namanya atribut nomor HP misalkan. Sementara nomor HP yang dimasukkan dalam database itu boleh lebih dari satu, maka Anda bisa centang multi value di sini. Artinya si nomor HP itu dia punya lebih dari satu nilai. Artinya nanti dalam kolom dia boleh punya lebih dari satu nilai. Kalau kondisi seperti ini nomor HP menjadi atribut multi value. Email kalau Anda hanya boleh mengisi satu email maka dia masuk kategori atribut single value. Tapi kalau Anda setting dia boleh mengisi lebih dari satu email maka dia masuk kategori atribut multi value. Jadi benar-benar Anda terjemahkan sesuai dengan sikon dan sesuai dengan konteks dari persoalan yang ada begitu. Next. Atribut turunan adalah atribut yang nilainya diperoleh dari pengolahan atau dapat diturunkan dari atribut atau tabel lain yang berhubungan. Untuk atribut turunan kita bisa mengecek memberikan contoh
seperti ini. Misalkan Anda punya sebuah atribut tanggal lahir. Tanggal lahir. Tanggal. Sebentar. Oke, atribut tanggal lahir ini berupa date. Terus Anda punya atribut satu lagi adalah umur. Halo nak, sini. Ikut, pergi. Ben melu. Ikut recording. Iya, ini anak saya yang kedua. Ya. Oke, umur. Nah, kita bisa cek sih umur apakah diminta untuk nginputkan, si user diminta untuk nginputkan umur sendiri atau umur itu bisa kita hitung juga sebenarnya umur itu dari tanggal lahir. Dengan perhitungan sederhana menghitung tahun sekarang dikurangi tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal lahir, maka dia akan menghasilkan umur. Dari sana sebenarnya umur itu tidak melulu harus diinputkan sendiri, tapi bisa dihitung dari atribut lain yang ada di dalam database Anda, yaitu tanggal lahir. Jika kondisinya seperti itu, umur ini bisa Anda kategorikan sebagai atribut turunan atau derived atribut. Nanti konsekuensinya umur ini kalau dalam tabel dia tidak akan ditulis. Halo. Nggih, mboten napa-napa. Pesanin dari ayah. Adik kakak derek mriki mboten napa-napa. Iya. Ya, saya kuliah ditemani oleh anak-anak saya. Oke. Itu atribut turunan. Jadi atribut yang diturunkan yang bisa diturunkan dari atribut lain. Oke. Next. Atribut harus bernilai dan atribut yang nilainya 0 atau opsional. Oke, ada sejumlah atribut pada sebuah tabel yang kita tetapkan harus berisi data, jadi nilainya tidak boleh kosong. Atribut semacam ini disebut mandatory, sementara atribut yang nilainya boleh kosong disebut null. Saya ambil contoh, kalau misalkan di database Anda, mahasiswa ini Anda minta untuk input satu atribut namanya adalah contoh kota asal sebagai atribut yang harus diisi. Oke, saya ingin mulai. Maka atribut ini kalau tidak Anda centang opsional maka dia harus diisi dan dianggap sebagai atribut reguler yang nilainya mandatory harus diisi. Sementara kalau Anda merasa kota asal itu boleh diisi atau boleh tidak oleh si user nanti, maka Anda bisa centang opsional. Nanti dia ada tambahan keterangan O. Artinya kota asal ini nanti nilainya boleh 0 atau nilainya boleh kosong. Tak ada nilainya. Kalau Anda tidak kasih opsional, maka konsekuensinya si user harus memasukkan nilai kota asal dalam tabel mahasiswa nanti. Begitu. Nah, next itu tadi adalah sekian penjelasan yang terkait dengan ERD+. Semua yang saya sebutkan tadi terkait dengan ERD+, alias disediakan fiturnya oleh ERD+. Mohon maaf kalau ada suara tambahan background musiknya. Ya, sementara kita juga punya beberapa istilah yang tidak didukung oleh ERD+. Mungkin di software lain tersedia. Saya hanya menjelaskan sekilas, Anda bisa baca lengkapnya di modul yang sudah saya upload di Google Drive. Yang pertama adalah subentitas. Subentitas itu muncul ketika kita, ya artinya adalah himpunan entitas yang beranggotakan entitas yang lebih superior atau utama. Subentitas bisa muncul dari dua hal, kalau nggak generalisasi ya spesialisasi. Generalisasi seperti ini. Kalau Anda punya entitas awal yaitu mahasiswa S1 reguler dan mahasiswa S1 ekstensi, terus sementara Anda lihat bahwa kedua entitas tersebut sebenarnya merupakan bagian dari satu entitas besar yaitu entitas mahasiswa. Sehingga Anda mengeneralisasi bahwa mahasiswa S1 reguler dan ekstensi itu sebenarnya adalah satu entitas besar yaitu entitas mahasiswa. Maka ini proses disebut generalisasi. Awalnya Anda punya dua entitas, terus Anda simpulkan bahwa dia sebenarnya terdiri dari satu entitas besar. Gitu. Lambangnya seperti ini. ISA is a, ya. Mahasiswa is a mahasiswa S1 reguler, mahasiswa is a mahasiswa S1 ekstensi. Is a, ya. Is spasi e itu dalam bahasa Inggris Anda langsung bisa paham.
Next. Spesialisasi kebalikan, kalau misal Anda merasa dua entitas itu wait, saya pause dulu. Ya. Next. Anda punya subentitas, berarti Anda membagi satu entitas menjadi sekian subentitas karena Anda merasa seharusnya dia tidak menjadi satu entitas tapi menjadi lebih dari satu entitas. Itu disebut spesialisasi. Awalnya Anda punya entitas dosen, terus Anda lihat dosen itu harusnya terbagi menjadi dua, dosen tetap sama dosen tidak tetap. Prosesnya dari atas ke bawah, top down, maka dia disebut spesialisasi. Next adalah relasi NRI, relasi yang terdiri dari yang menghubungkan lebih dari dua entitas. Ini tidak didukung oleh RD+. Jadi belum saya bahas. Intinya kalau ada sebuah relasi dia menghubungkan lebih dari dua entitas, maka dia disebut relasi NRI. Terakhir adalah agregasi. Agregasi terjadi kalau kita ingin menghubungkan relasi dengan relasi. Nah, ini silakan dibaca kelengkapannya. Dan itu hanya bisa kita lakukan sebentar ya, ada sedikit kekacauan. Ya, sampai mana tadi terakhir? Agregasi. Agregasi adalah kalau kita punya kita pengen menghubungkan dua buah relasi. Kalau di dalam entity relationship kita nggak bisa, kita harus menganggap bahwa satu relasi itu sebagai satu entitas sendiri, baru kita hubungkan dengan relasi yang lain. Kalau di RD+ kemungkinan besar bisa diwakili dengan associative entity. Besok kita bahas di tingkat lebih lanjut. Tapi sejauh ini sampai di situ dulu. Ya, sampai di situ dulu untuk pertemuan kali ini. Oke, mohon maaf jika untuk video ini agak ada sedikit kekacauan. Ya, seperti inilah work from home. Saya sendiri menyadari tidak ideal memang. Work from home itu lebih ideal sebenarnya kalau bisa pertemuan di kelas ya. Tapi anyway, kita berharap pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa ada tugas yang harus Anda kerjakan. Juga jangan lupa tugasnya sifatnya kelompok. Anda harus bekerja kelompok, harus melakukan web conference dengan teman-teman Anda, karena bagaimanapun kolaborasi adalah kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk abad 21 ini. Saya harapkan Anda dapat berlatih kolaborasi mulai dari sekarang. Terima kasih untuk perhatiannya. Latihan soalnya dikerjakan. Kalau ada pertanyaan Anda bisa kontak saya secara pribadi, baik via WA atau Telegram. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan tentang ERD lanjutan. Yang kita pelajari adalah tadi entitas lemah, entitas yang sangat terkait tergantung dengan entitas lain, yang sangat bergantung pada entitas lain. Relasi tunggal, relasi yang menghubungkan sebuah entitas dengan dirinya sendiri. Relasi ganda itu muncul ketika dua buah entitas berelasi, punya lebih dari dua relasi. Lalu ada atribut deskriptif, atribut selain atribut key ya. Atribut sederhana yaitu atribut yang memang sederhana, terdiri dari satu nilai saja, alias dia hanya bukan merupakan gabungan dari beberapa nilai. Dan atribut komposit yaitu atribut yang merupakan gabungan dari beberapa atribut. Atribut bernilai tunggal yaitu atribut yang nilainya memang hanya satu, dan atribut bernilai banyak yaitu atribut yang nilainya banyak, lebih dari satu. Atribut turunan adalah atribut yang diturunkan dari atribut lain. Atribut harus bernilai yang harus ada isinya, dan yang nol atau opsional itu atribut yang tidak harus ada isinya. Itu yang kita pelajari untuk hari ini. Saya harapkan tugas dikerjakan dan jaga kesehatan selalu. Semua tetap ceria, tetap bahagia. Jangan lupa untuk tetap mengerjakan seluruh kewajiban Anda sebagai mahasiswa dalam perkuliahan online ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.